anak-anak siswa-siswa dari SMK Simpalangan, teman-teman kalian. Ini kalau bisa nanti direkrut dari itu, ini ketua DKC, bisa nanti kirim surat untuk silaturahmi ke SMK Simpalangan, yang nanti di situ kalian bisa membuat satu event, satu momen yang kalian bisa sharing dengan siswa-siswi dari SMK. Gimana ya caranya untuk bisa membuat satu aplikasi. Jadi kalian meskipun SMK, nggak harus sekolah di SMK. Di DKC inilah kalian manfaatkan. Karena sesungguhnya siapapun itu selama berada di posisi menegakkan desa bisa menjadi anggota Dewan Kerja cabang ataupun daerah ataupun nasional, gitu ya. Nah, mungkin ini akan menjadi satu catatan bagi Kak Bulan sama Kak Hasbi ke depan. Itu ada satu materi manfaatkan Kak Kuku. Kak Kuku itu bisa membuat aplikasi hadir. Itu aplikasi kehadiran di sekolah, yang insya Allah sekolah ini pun mungkin per Januari nanti akan pakai aplikasi itu untuk memantau kehadiran. Kemudian Kak Kuku juga menjadi tim di tingkat provinsi untuk pengembangan digital sekolah. Jadi masuk timnya Pak Martunis, Kepala Kadis Pendidikan Provinsi. Nah, disitulah peran kalian sebagai pembuat, pelaksana, pengelola, penghubung. Kalian bisa menjadi penghubung antara satu instansi ke instansi lain, antara satu jenjang ke jenjang yang lain. Bisa antara WhatsApp dengan Kodim, WhatsApp dengan Polres, WhatsApp dengan dinas-dinas terkait. Kalian bisa menjadi penghubung. Menjadi pendukung, kalian yang menjaga, mendukung kegiatan apa itu yang ayo kita laksanakan, ayo kita support. Seperti itu. Kalau kalian menjadi pendukung yang hebat, kalian menjadi pendukung yang kuat, maka organisasi itu akan hebat. Tadi belum Pak Maduri. Di situ tugas pokok melaksanakan, memberi, melakukan, mengkaji, meneliti, sosialisasi, perencanaan, membantu, menyelenggarakan. Di situ bisa berkesinambungan, bisa berdiri masing-masing. Membantu menyelenggarakan sudah jelas, tidak ada event atau apa, kalian membantu menyelenggarakan. Perencanaan mulai ini mau ada seminar misalnya, terus direncanakan untuk kegiatannya seperti apa, ada lomba atau enggak, kemudian nanti di sana seperti apa, anak-anak tidur, adik-adik tidur di mana, kalau siapa bermalam enggak, itu kalian merencanakan di situ dalam perencanaan. Dan seterusnya tugas pokok dari Dewan Kerja ada di bab 4. Nanti kalian bisa mengunduh. Terus bab 5 sampai 7 itu berkaitan dengan tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Kemudian hubungan kerja Dewan Kerja. Terus masa bakti. Jadi tanggung jawab kepada siapa Dewan Kerja itu? Jadi kepada Muspanitra dan wakil. Nah, di sini secara tanggung jawabannya secara berkala dalam sidang paripurna. Biasanya kalau Muspanitra itu diadakannya berapa tahun sekali? Kalian sudah tahu? Ketika mau ada musyawarah siapa? Ya. Ketika mau ada musyak, itu pasti didahului dengan Muspanitra, iya kan? Nah, berarti pelaksanaannya Muspanitra itu beriringan dengan pelaksanaannya musyawarah cabang. Yang di situ berapa tahun sekali? 5 tahun sekali atau kondisional, ya kan? Dalam masa darurat COVID kemarin itu lama, nggak hanya 5 tahun sampai lama, ya? Atau kondisional atau dalam keadaan darurat. Tapi dalam ADART itu per 5 tahun sekali. Kemudian hubungan Dewan Kerja antara wakil, antar Dewan Kerja sendiri dan organisasi di luar. Di situ harus dilakukan apa? Koordinasi, konsultasi, dan memberikan informasi. Jadi kalian sebagai tadi
menjadi penghubung, tadi tugas tadi ya, fungsi menjadi penghubung. Inilah bergunanya dalam hubungan Dewan Kerja, hubungan kerjanya Dewan Kerja, kemana itu? Nah, terus untuk masa bakti, sebelum disahkan, pengurus Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra tetap menjalankan fungsi dan tugas. Artinya gini, ketika kalian melakukan Muspanitra atau belum sudah terbentuk pengurus yang baru gitu ya, tapi kalau itu belum disahkan, maka pengurus Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra tetap menjalankan fungsi dan tugasnya. Bisa dipahami? Oh, ini udah ini kalau musyawarah kan, sudah terbentuk pengurus yang baru ya kan, tapi belum disahkan pengurusnya. Maka pengurus Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra, pengurus Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra tetap bekerja seperti biasa. Ketika sudah disahkan pengurus yang baru, maka Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra tugasnya gugur dengan sendirinya. Bisa dipahami? Nah, terus seterusnya untuk di bab 8 organisasi Dewan Kerja. Jumlah sekretaris, bendahara disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Kerja yang bersangkutan. Ya kalau daerahnya kecil, kemudian anggotanya nggak banyak, nggak usah lah. Struktur pengurusnya itu banyak lengkap seperti Dewan Kerja Nasional misalnya, nggak usah. Atau Dewan Kerjanya disingkir dengan jumlahnya yang sedikit, jumlah penduduk sedikit, jumlah anggota sedikit, kemudian meniru struktur organisasi Dewan Kerja Cabang Jakarta Barat, bukan nyambung. Ya, dicari yang setara, yang wilayah sama-sama wilayah kecil. Misalnya Aceh Singkil dengan yang kawasan provinsi Aceh, Cimelu mungkin, ya, atau yang kira-kira sama dengan Aceh Singkil, mana itu? Sebelum Salam itu tapi anggotanya banyak loh. Anggota DKC-nya banyak besar itu. Yang Singkil, yang setara dengan Singkil. Jelas, biasanya ini sih kawasannya agak terpinggir, jumlah penduduknya sedikit, biasanya begitu. Terus kegiatan pramuganya relatif stagnan, yang nggak aktif banget begitu. Itu biasanya pengurusnya nggak harus banyak, nggak harus lengkap banget gitu. Kemudian anggota Dewan Kerja sebanyak-banyaknya 21 orang. Tapi ini tadi ada 25. Oh masih ada 25. Masih pembekalan, gak apa-apa. Oh ada catatannya. Kira gitu. Terus tadi ini ada bidang kajian, kegiatan, pembinaan dan pengembangan, penelitian dan evaluasi. Jadi di bab 8 itu tidak bilang apa saja yang ada di Dewan Kerja, di struktur Dewan Kerjanya. Kalau daerahnya gede, kota besar, mungkin bidangnya sampai yang di sini nggak ada, belum perlu misalnya. Tapi di kota besar sudah perlu. Hubungan luar negeri misalnya, di Jakarta sama-sama cabang ya, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Jakarta Pusat itu perlu. Tapi di Aceh Singkil belum. Jadi itu bedanya ya. Kemudian pembinaan dan pengembangan, ini saya rasa secara umum kemana saja itu sama. Mungkin di daerah yang ramai mereka pembinaan lebih sering, lebih intens gitu. Karena mereka sering mengadakan kegiatan. Jadi perlu penyegaran, perlu support maksimal dari pramuka dewasa untuk Dewan Kerja. Nah, penelitian dan evaluasi ini juga perlu, karena di kehidupan nyata Dewan Kerja nggak hanya sebatas
Di dunia pendidikan kok, di lingkungan sekolah enggak. Tadi kan kalian bisa menjadi penghubung kan antar instansi. Di dunia perikanan, di dunia pertanian, kalian mau melakukan penelitian dan evaluasi boleh, ya. Jadi nggak tertutup kemungkinan di bidang-bidang lain. Hanya pendidikan kok, hanya di bidang keamanan kok, bukan. Tapi kalian di sini mengembangkan bakat minat di bidang yang lain, silakan. Terus, nah ini ada segitiga dua sisi, yang satunya runting ke atas, yang satu runting ke bawah. Yang di sebelah kanan runting ke atas itu adalah segitiga kegiatan. Kegiatan di bagian dasarnya itu panjang atau lebar, panjang itu ya. Itu menunjukkan di tingkat ranting untuk kegiatannya itu harus banyak, ya. Kemudian sampai ke cabang daerah dan nasional. Kegiatan di tingkat nasional itu eventnya juga event yang 5 tahun sekali, apa namanya? Kalau di Tenggaran Jambore, kalau di Penegak Raimuna, misalnya kan itu juga 5 tahun sekali, ya kan? Selain Raimuna yang sifatnya kompetisi, kalau yang di Penggalang itu lomba tingkat, misalnya sampai lomba tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di Penegak kan sekarang itu kompetisi aja, dan itu juga 5 tahun sekali. Kegiatan-kegiatan lain gak harus yang sifatnya kompetisi, di tingkat ranking cabang itu harus banyak. Dan kalian melaksanakan pengkaderan seminggu sekali, itu sudah satu kegiatan. Kedua, kalian kunjungan ke sekolah-sekolah, usahakan ada kunjungan rutin setiap minggu kalau bisa. Itu agendakan setiap minggu 1 sekolah, boleh itu. Dan itu bisa menjadi ajang kalian untuk menambah pengalaman dan wawasan, mengasah kemampuan untuk public speaking, ngomong sama kepala sekolah. Kunjungan ke pengambil, ke kodim, ke polres, silakan, ya. Jadi enggak hanya berkumpul di sekolah kok, itu enggak. Semua yang ada di langit dan bumi istilahnya itu bisa menjadi alat belajar, menjadi wahana belajar. Nah, kemudian yang sebelah kiri ya, segitiga terbalik itu untuk pembinaan. Untuk pembinaan di tingkat nasional yang harus lebih banyak. Sampai ke bawah pembinaannya sedikit, tapi kegiatannya banyak. Nasional kegiatannya sedikit, tapi pembinaan banyak. Kenapa? Pembinaan itu di tingkat nasional yang banyak. Ada yang bisa jawab? Ayo. Kenapa pembinaan itu ditangani oleh nasional? Harus banyak gitu. Ayo. Ada yang bisa? Kakak jawab sendiri. Biar ada kesamaan, penyeragaman dalam pemahaman. Bisa ngerti? Kalian pernah ikut ujian nasional? Ya, kenapa nggak dilakukan sendiri-sendiri oleh sekolah? Kenapa harus secara nasional? Kenapa harus pusat yang mengadakan itu? Karena pusat mempunyai standar minimal, ya, termasuk dalam pembinaan. Pusat itu mempunyai standar minimal. Dewan Kerja itu secara nasional harus sama dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan pemahaman berdasarkan Sabang ada singgil, sudah Dewan Kerjanya ada singgil, cuma berputar, kata Jawa bilang, cuma pulang aja, bahasa Indonesia ya, cuma berkutat aja di lingkungan kantornya wajib. Sedangkan di daerah lain, di Jakarta, mempunyai pemahaman Dewan Kerja itu harus bisa kemana-mana. Ke kementerian silakan, ke Badan
Jadi biar ada kesamaan dan keseragaman dalam memahami apa itu dewan kerja. Terus masih ada? Nah, terus yang bab 9 dan 10 itu pembagian tugas dalam dewan kerja. Kemudian fungsi tugas dan mekanisme bidang dalam dewan kerja. Di situ penjelasannya tugasnya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, semua terjabarkan di bab 9 dan 10. Itu apa saja tugasnya. Terus pembidangan juga. Tadi juga sudah disinggung bidangan, jadi lebih detail ada di bab 9 dan bab 10. Tugas dari kakak. Kalau nanti sama Kak Hasdi dikasih kewenangan pegang HP, tolong diunduh dulu, ya, diunduh dulu petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja nomor 005 tahun 2017. Setiap anggota Dewan Kerja harus punya pedoman ini. Jadi nggak ada ceritanya pinjam punya aku. Ya, bukannya apa? Ada HP. Nah, ada yang nggak punya HP? Semuanya punya kan? Berarti ini tugas wajib. Ya, gimana nanti? Nah, nanti melalui bulan kalian kirim yang sudah kalian unduh, ya. Ini punya siapa? Ya kan? Dari 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Dari 18 nanti pakai direkap aja. Kalau saya ingin ngecek, saya akan random. Kan 18 saya udah punya data ya kan? Si A, si B, si C, si D sampai 18 orang. Random. Coba tunjukkan mana yang hasil diunduh. Nah, itu kalian pelajari. Anda tahu nanti di akhir ada pertanyaan-pertanyaan membuktikan kalian sudah membaca atau belum. Disitulah nanti. Bisa ya? Kalian di sini dikonten untuk internet, untuk cerdaskan. Nah, gunakan caranya. Habis baterai Pak, ya akali. Bagaimana caranya? Berarti jangan menggunakan HP di luar kewenangan. Ketika dikasih kesempatan buka HP, kerjakan yang penting. Jangan chattingan di IG. Aku lagi ikut pembekalan Dewan Kerja. Sibuk dengan chattingan di IG, DM-an, di grup, di WA. Akhirnya lupa nggak belajar. Pas ditanya apa fungsi Dewan Kerja, nggak tahu. Nah, jangan ya. Yang satu hari 2 hari sampai besok saya nggak ada. Yang satu 30 sampai jam setengah 2 penduduknya. Semoga ada ilmu yang kalian dapatkan ya. Itu akan menjadi pengalaman berharga yang kalian lakukan saat ini. Ingat, setiap momen tidak akan pernah terulang. Harus kalian pegang itu. Kalaupun itu ada kejadian lagi, itu nggak mengulang persis. Pasti ada anggota yang berbeda, pemateri yang berbeda, tempat yang berbeda. Selalu kalau kakak abadikan segala yang pernah kita lewati, baik foto dengan catatan ataupun dengan hal-hal santai, karena setiap momen tidak akan pernah terulang. Jadi ciptakan pengalaman yang terbaik, pengalaman yang terindah. Buat dirimu itu mengalami experience. Experience itu pengalaman puncak. Artinya pengalaman yang terbaik yang kalian dapatkan. Mungkin itu bab 11 sampai 12 itu masih yang 11-12. Di situ sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja, kemudian keuangan Dewan Kerja. Nah, keuangan Dewan Kerja dalam penyusunan anggaran wakil yang berhubungan dengan pramuka penegak dan pandega. Jadi di sini kalian
Kemudian pertanggungjawabannya manajemen keuangan yang berlaku. Jadi kalau tanggung jawabannya dengan menggunakan aplikasi, misalnya kalau di sekolah dalam perencanaan menggunakan anggaran sekolah itu menggunakan aplikasi Arkas. Mungkin di Dewan Kerja untuk mengisi kekinian apakah ada aplikasi yang dipakai atau masih manual. Kemudian sisi pertanggungjawabannya untuk sekolah, pertanggungjawabannya ke kementerian itu ada yang namanya MCT. Jadi itu di-upload laporan keuangan kita, diisi langsung di situ. Kemudian nanti feedbacknya akan muncul, ada saldo atau enggak. Kemudian di situ diterima atau enggak. Jadi seperti itu laporan pertanggungjawabannya. Kalau nanti ke inspektorat, ke BPK itu dalam bentuk LPC manual, diperiksa per lembarnya. Apakah Dewan Kerja seperti itu? Kita 11 dan 12 kalian akan mempelajari. Terus ke 13 sampai ke 16 itu dibahas tentang sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan. Kemudian di situ dibahas tentang Dewan Kehormatan, kemudian rapat Dewan Kerja, dan sidang paripurna. Nah, Dewan Kehormatan sifatnya tidak bersifat tetap. Dewan Kehormatan itu bisa berubah-ubah gitu ya. Nanti lebih detail di situ dijelaskan. Yang jelas tidak bersifat tetap, enggak pakem atau apa ya, enggak permanen begitu. Untuk Dewan Kehormatan bisa berganti juga. Terus rapat pimpinan diganti dengan rapat terbatas. Kemudian istilah rakas itu rapat terbatas gitu ya. Itu biasanya unsur pimpinan yang di atas itu. Kalau di Kuatnya ada pimpinan harian. Nah di situ kalau dibilang rapat terbatas tergantung materinya apa. Kalau materinya tentang pramuka muda, ya mungkin yang rapat Wakabina Muda dan acu-acu yang di bawah Wakabina Muda. Kalau nanti yang dibahas masalah pramuka dewasa, ya rapat terbatasnya yang mengikuti adalah Wakabina Wasa dan acu-acu di bawahnya, Pusdik, Rohanian, seperti itu. Ya. Terus agenda sidang paripurna setidaknya mencakup putusan Dewan Kerja setingkat di atasnya sebagai narasumber. Jadi agenda sidang paripurna itu harus ada putusan Dewan Kerja di setingkat di atasnya. Kalau kalian berarti nanti mau mengadakan sidang paripurna, maka putusan Dewan Kerja daerah, ya, kalian kan Dewan Kerja cabang nih. Maka ketika kalian paripurna, Dewan Kerja daerah itu harus dihadirkan sebagai narasumber. Kalau Dewan Kerja daerah yang paripurna, maka Dewan Kerja Nasional (DKN) itu harus dihadirkan sebagai narasumber. Itu maksud dari setingkat di atasnya sebagai narasumber. Bisa dipahami ya? Nah, kalau Dewan Kerja duduk kan enggak. Di bawahnya cabang. Di bawahnya cabang itu apa? Ranting. Dewan Kerja ranting ada enggak? Ada. Kalau Dewan Kerja ranting mengadakan paripurna, maka kalian yang harus hadir. Kalian harus dihadirkan sebagai narasumber. Bisa mengerti ya? Nah, terus sekarang berdiri dulu. Berdiri keluar dari area nyaman. Berdiri. Sampai kanan kiri boleh, kalau di situ sempit ya maju ke depan boleh. Yang kena dinding keluar bro. Keluar. Yang dekat dinding keluar. Ya keluar. Sini bukan sini loh. Ini kan masih kosong. Iya yuk. Udah. Jangan rapat. Ambil. Tidak
dua peta. Maju lagi. Maju. Ya. Kalau sudah di depan, pelan dua peta ke belakang. Kalau sudah satu peta, pelan dua peta ke samping. Ambil posisinya masing-masing. Itu pelan berapa? Itu pelan berapa? Nah, geser yang naik, ya. Aduh, kok ke depan. Pokoknya cari yang berjarak dua peta ke kanan, ke kiri, ke belakang. Udah? Isma bisa di belakang. Tapi yang di dekat dinding bisa ke belakang. Udah? Tangan ke atas. Lurus. Lurus. Tarik nafas 5 kali. Tarik nafas, saya tak ngurus jimbit. Tarik nafas 5 kali. Bungkuk 5 kali. Tarik nafas. Bungkuk. Tahu bungkuk nggak sih? Yang di belakang. Udah, kamu gak usah sambil lihat kakak. Kamu lihat lantai. Luruskan bungkuk. Luruskan punggung. Setara kepala dengan punggung. Kurang turun. Ini kurang turun. Lurus dengan kepala. Udah? Apa ini? Naik turun itu apa namanya? Hah? Sikap kombinasi. Ya, sikap kombinasi ya. Sikap kombinasi 5 kali. Silakan. 5 kali loh ya. Kan baru 2. Kombinasi kan kamu kan apa? Belum, kurang. Belum. Udah? Sekarang olahraga mulut. Olahraga mulut. Udah? Gerakan bibir ke kanan 3 kali. Bibir ke kanan 3 kali. Gerakan bibir olahraga mulut. Gerakan bibir ke kanan 3 kali. 1. 3 kali. 3 kali. Ayo. Hitung sendiri loh ya. Kalian jujur dan gak ketahuan loh. Udah? Gerakan bibir ke arah hidung 3 kali. Coba kan. 1. Hitung sendiri. Yang tahu 3 kali atau bukan itu kalian soalnya. Udah? Udah 3 kali. Gerakan bibir kalian ke arah dagu 3 kali. Bisa. Posisi siap. Posisi siap. Sudah? Letakkan tangan di pinggang. Bayangkan pinggul kalian 5 kali berputar ke kanan. Ke arah kiri berputar. Silakan angkat tangan ke atas. Semua 2 tangan. Lompat dan berteriak. 1, 2, 3. Terus duduknya. Kemudian yang bisa Bapak sampaikan, ingat PR-nya unduh. Apa tadi? Selamat mengerjakan PR-nya. Baik dari kakak,
Minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Bulan, tolonglah. Soalnya nggak juga itu, tapi Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dewi telah memberikan pemahaman yang super luar biasa tentang organisasi Dewan Pemilihan Lembang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, baik. Waktu sudah memasuki maghrib. Seperti yang disampaikan oleh Kak Dewi tadi, rekan sekalian, silakan memahami tentang PPDK 005 tahun 2017. Nah, apakah sudah dibagi per bidang? Per bulan? Sudah. Ada berapa bidang per bulan? Ada? Nah, ada berapa per bulan? Oke, kakak tutup dulu ya. Kakak tutup dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada materi yang telah memberikan materi yang sangat biasa. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak Bulan. Ada berapa bidang dalam Indonesia? Yang pertama itu ada bidang kajian kepramukaan, kemudian bidang kegiatan, kemudian bidang pembinaan dan pengembangan, dan yang terakhir bidang penelitian dan evaluasi. Oke, Dewan Pemilihan ada terdiri dari 4 bidang tugas sampai dengan menuju waktu isya jam 8. Tadi sudah instruksi pertama tugas dari Pak Menteri Dewi bahwasanya adik-adik silakan mendownload PPDK 005 tahun 2017. Selanjutnya Bulan yang bidang pertama silakan duduk per kelompok per bidang 1, 2, 3, dan 4. Silakan atur orangnya yang sudah ditentukan ambil kertas karton atau kertas manila itu. Silakan bekerja kelompok. Maka kalau tahu tidak lepas dari sholat maghrib, tidak lepas sholat isya, tidak ketinggalan makannya. Maka kumpul dan presentasikan ketika setelah makan isya. Waktu hanya 1 jam. Kalian meluangkan apa itu tentang bidang kalian masing-masing. Nanti akan dijelaskan ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Silakan ada 4 orang tuh. Silakan masuk ke bidang-bidang untuk saling berkomunikasi. Oke, untuk materi yang keempat, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.